Masa iya, kap mesin bisa diangkat pakai 2 jari? Karbon itu kayak gimana sih sebenarnya? Beratnya itu bisa lebih berat daripada, kan ada barangnya nih. Nah, ini apa nih? Nah, jadi ini tuh Ini gatel nggak sih baru pegang? Yo, hello guys, welcome back to my channel. Kali ini gue mau ngajak kalian untuk belajar satu hal yang menurut gue ini juga penting juga buat dipelajarin supaya kalian juga nggak gampang banget dibodoh-bodohin sama orang. Kali ini gue mau main ke tempat temen gue, lumayan jauh nih, kayaknya di belakang gue kalau lo lihat nih perkantoran dan gudang, enggak sih, tapi ini bukan gudang. Jadi ada salah teman gue yang punya pabrik carbon fiber, bukan carbon fiber tapi dry carbon. Nah, gue datang ke sini, gue pengen belajar gimana sih caranya dia bikin dry carbon dan apa bedanya sama carbon fiber. Kita jalanin, kita lihat nih. Krimis. Nah, ini dia nih, Rexy. Gokil, apa kabar bro? masih baik. Masih baik ya. Doi yang punya tempatnya namanya Space Air. Nah, kita lihat dalam yuk. Apa kabar bro? Masih baik. Masih baik ya? Gimana? Ini udah baru buka lagi setelah sekian lama tutup ya? Buka lagi, kemarin sempat tutup sebulan, terus ada masalah juga, kendala. Kan ekspedisi semua kan kehenti. Bener, Ya, beli bahan susah apa segala macam. Jadi ini Masih setelah transisi ini tapi lo udah mulai buka lagi ya, lanjutin ya. Ini banyak banget nih mobil-mobil yang lagi di sini nih, kalau misalnya gue lihat nih ya. Ada mobil lo lagi dibikin body kit tuh ya. Mau dibikin full dry carbon. full buat mobil display lah istilahnya. Iya, buat lo jualan juga kan. Iya. Jadi ini tempat buat bikin dry carbon. Posisi Dry carbon doang di sini berarti. dry carbon dan skinning. Karena Dan kan skinning. itu kan nggak semua orang kepengen dry carbon. Kadang bahkan kalau kayak setir mobil, kita nggak berani untuk bikin setir mobil yang kita pun nggak ada sertifikasinya. Oke. Kalau itu kan pasti di skinning, dia untuk dilapis. Nah, untuk skinning atau apa bedanya ya kita obrolin lagi. Sebelum gua ngajak kalian jalan-jalan ngeliat, gua mau belajar dulu cara bikin dry carbon. Kita ngobrol di tempat atas ya, tempat biasa ya. Oke. Nah guys, sekarang gue udah bareng sama Rexy. Gue mau nanya-nanya nih, kayak tentang dari proses bikin karbon gitu. Karena banyak banget sekarang yang jual karbon, tapi nggak tahu nih karbonnya yang dry carbon atau carbon fiber. Karena orang mikirnya sama aja gitu. Nah mungkin lo bisa lebih jelasin lagi tentang si karbon itu kayak gimana sih sebenarnya? Jadi carbon fiber itu yang kita paling familiar di Indonesia itu kan ada kayak macam ada yang namanya skinning. Jadi skinning itu biasanya mobil itu dibentuk pakai kadang tanah liat, kadang polyurethane, itu dibentuk dulu, bentuk diffuser ataukah bentuk clips itu dibentuk dulu. Abis itu beres baru didempul sampai bentuk semua udah jadi yang kita cocok. Skinning itu kalau barang itu langsung kita lapisin pakai carbon fiber. Kalau untuk looks itu nggak ada masalah. Looks pun sama lah kurang lebih, karena mobil gua pun sebelumnya pun mostly gua skinning gitu. Tapi setelah research itu ternyata dry carbon ini tuh lebih targetin yang emang fungsional lah istilahnya. Karena dengan dry carbon itu dari barang yang udah jadi itu dibikin mold. Setelah dibikin jadi mold itu udah jadi, mold itu dicabut, itu master yang pertama kali kita bikin itu udah nggak akan dipakai lagi. Jadi ini lebih, kalau yang dulunya master yang itu dilapisin. Itu yang dilapisin. Kalau yang dry carbon ini kita bikin mold. Begitu udah jadi mold itu nanti kita dipakein ada spesial ini, kita sebutnya gel coat. Gel coat itu untuk ngedasarin supaya moldnya itu halus, jadi barang jadinya itu halus juga. Itu proses, jadi beda banget antara lo si carbon fiber sama si dry carbon ini ya? Prosesnya beda, walaupun bahannya sama, karbon Kevlar, tapi proses pengerjaannya ini beda. Memang makan waktu di awalnya untuk bikin moldingnya, tapi setelah itu untuk di productionnya itu bakalan lebih gampang, karena itu bisa dipakai berkali-kali lagi. Tapi kalau tadi lo bilang beda antara si dry carbon sama si carbon fiber, bedanya ada di bahan dasarnya juga? Enggak? Kalau di bahan dasar itu sebenarnya kebanyakan sama, tapi kalau misalnya kita udah mulai mengerjakan skinning itu biasanya orang lebih hemat resin, karena supaya nggak makin bikin berat barang itu. Kalau hasilnya beda?
Kalau hasilnya dari yang kita lihat sendiri hasilnya beda. Jauh ya? Hasilnya jauh bedanya. Karena kalau misalnya kita skinning itu lebih banyak ruangan salah antara dempulnya ada yang keriting atau kayak gimana. Karena nggak dihalusin dulu. Dan itu kan harus langsung tempel di barangnya tuh. Jadinya kadang kesalahan-kesalahan kecil itu lebih gampang terjadi di skinning. Nah kalau tadi yang berarti kan itu cuma sekedar prosesnya aja ya. Kan kalau misalnya carbon fiber bisa pecah. Kalau yang dry carbon itu katanya susah pecahnya ya? Dry carbon itu lebih susah karena saat kita kerjakan itu kita bukannya bergantung sama kekuatan dari fiber sama dari dempul barang masternya itu. Yang kita bergantung adalah resin yang kita pakai beda, namanya epoxy resin. Epoxy resin itu lebih tensil lah, jadi istilahnya lebih lentur dibanding polyester resin. Keringnya lebih lama jauh. Keringnya lebih lama. Keringnya lebih lama jauh. Tapi lebih lentur. Tapi lebih lentur hasilnya. Nah, jadi dari karbonnya sendiri itu biasa dari mold kita lakuin 3 sampai 5 kali sesuai kebutuhan. Kalau kap mesin kan supaya lebih kuat, 5 kali lapis. Jadi biasanya itu 2 lembar carbon fiber, 1 lembar Duraflex, 2 lembar carbon fiber yang alurnya lebih gede. Oke. Jadi alur lebih gede itu fungsinya buat struktur lah. Buat yang paling bawahnya gitu. Oke. Berarti memang perbedaannya juga signifikan juga ya. Kalau dari beratnya beda? Dari beratnya itu yang paling berasa, karena kalau misalnya kita pakai skinning, ini tanpa mengecilkan skinning, karena gue pribadi masih menggunakan skinning. Beberapa by request gue masih melakukan skinning, tapi kalau memang untuk cari performance, kalau dari skinning itu langsung kita lari ke dempul dan fiber yang dibuat ngebentuk dasarnya. Itu udah beratnya lumayan banget, karena nggak ada yang body kit berat itu karena kebanyakan dempul kan. Mungkin kan denger ya. Ini kebanyakan dempul jadi berat. Kalau dry carbon, masternya dempulnya sebanyak apapun itu nggak akan dipakai. Yang kita pakai itu nanti dicabut dari mold. Dari itu pure carbon. That's why lo bikin dry carbon lebih mahal daripada carbon fiber. Ya betul, karena prosesnya walaupun lebih panjang, tapi hasilnya pasti lebih bagus. Jauh. Tapi kan kalau beratnya sendiri tadi emang beda ya. Fiber karbon lebih berat dibandingin yang dry carbon. Iya betul. Jauh bedanya. Bedanya jauh. Nanti mungkin di sana bisa, nanti kita di bawah kita cek juga. Kita lihat ya. Itu ada, kita habis baru bikin, masih mentah banget, belum dipoles apa, itu ada GT Wing. Itu pure forged carbon. Bisa dibandingin sama yang cuman part kecil-kecil tapi dilapis tapi dempulnya banyak. Itu berasa banget bedanya. Itu bisa langsung diangkat juga. Kalau by data perbedaannya misalnya satu kap mesin yang carbon fiber sama satu kap mesin yang dry carbon, bedanya bisa berapa kilo? Orang kan biasa ngejar kalau kap mesin itu namanya di carbon fiber lebih ringan dari kap mesin biasanya dong. Pastinya. Kalau karbon kita bikinnya pakai skinning, bikin semua segala macam itu malah bisa lebih berat dari standarnya. Gue nggak pernah nimbang, tapi beratnya itu bisa lebih berat daripada standarnya. Karena kita abis nyatak itu dimodif, dibikin fans segala macam, udah ditambal pakai dempul, kita langsung lapis. Jadi itu kalau yang carbon fiber kan? Iya, itu yang biasa. Kalau yang dry carbon? Kalau yang dry carbon itu gue bisa jamin bisa diangkat pakai 2 jari karena ringan banget. Diangkat pakai 2 jari? 2 jari. Kap mesin diangkat pakai 2 jari. Serius loh? Serius. Karena setelah dicetak itu, jadi kan kap mesin kan, lo tau kan kap mesin ada bagian atas, ada bagian bawah tuh. Itu kita langsung cetak bagian atas, kita cetak, bagian bawah kita cetak, kita pisah mold. Setelah pisah mold yang atas kita carbon fiber, mold yang bawah kita carbon fiber, kita lepas dari cetakan baru kita gabungin. Nggak ada dempul, nggak ada fiber ekstra sama sekali, hanya pure karbon aja. Nah, gitu. Kalau gue pernah ngeliat beberapa kendala lo di carbon fiber gitu kan tuh ada pelapis itu. Kadang-kadang kan suka keriting tuh carbon fibernya tuh. Di karbonnya kelihatannya kayak keriting tuh. Itu pengaruhnya dia ada gara-gara apa tuh? Jadi kalau keriting itu ada 2 kejadian. Satu itu memang bahan karbonnya, karena bahan karbon itu kan kita bisa bilang sensitif, walaupun dibilang tahan api, tahan segala macam, tapi kalau shippingnya dan nyimpen di distributornya mungkin kasar, itu bisa-bisa nyampe ke kita, karbonnya itu ketarik dikit dia keriting. Dia keriting. Ya, tapi yang karbon kita pakai di sini itu kebetulan kita coba cari made in Japan. Kenapa made in Japan? Karena made in Japan itu mereka kebanyakan ada disebutnya web lock. Jadi web lock itu di dalam carbon fiber itu sendiri mereka ada jahitannya. Jadi jahitan itu yang ngehalangin supaya gimana keritingnya tuh nggak parah.
kalau ketarik tuh nggak pada bubar semua rajutan carbon fibernya itu. Oh, oke. Gitu. Wah, ini menarik banget nih. Jadi teman-teman, gue udah lama banget ngikutin Rexy nih di Instagram. Dia udah bikinin beberapa kali dry carbon, sampai akhirnya gue udah sempet ngobrol sama dia, mau dong gue dibikinin dry carbon gitu. Maksudnya kayak gue pengen tahu aja, karena gue memang tahu dry carbon memang lebih enteng dari carbon fiber jauh gitu kan. Jadi gue pengen penasaran banget, tapi abis ini gue mau ngeliat barang-barang apa sih yang lo gunain nih, kayak kalau lo bikin, kan gue sempet ngeliat tuh di Instagram lo pakai scanner yang presisi, sangat presisi itu gimana sih bro? Boleh jelasin dong bro? Ini kan ada barangnya nih. Nah ini apa nih? Nah jadi ini tuh kita sebutnya 3D scanner. Oke. Jadi 3D scanner ini fungsinya apa? Kalau ini itu, kalau misalnya barang yang mau dibikin pure pakai 3D printer, pure 3D printer itu fungsinya buat apa? Misalnya mau bikin chassis mounted, yang emang nggak terlalu pikirin looks atau finishing, tapi yang penting kuat, durable. Nah itu kita chassis dari mulai bawah situ dudukan sampai bumper kita scan pakai ini. Jadi ini itu scan presisinya 0,0014 mm. Presisinya, jadi baut-baut, lekukan semua itu kebaca dari sini. Baru kita proses dari komputer di 3D desainnya, kita lihat dulu apakah ini decknya naik seperti ini standarnya, apakah kondisi mobil ini saat ini decknya naik, itu kita harus referensi. Emang ada gesrot atau gimana? Karena yang kita nggak mau itu setelah kita punya data master itu istilahnya nggak valid. Satu mobil kita scan hasilnya gitu, mobil datang lain, oh ternyata harusnya decknya lebih bagus, lebih rapi. Karena kan bakal ukurannya beda, karena ini presisinya tuh sangat-sangat presisi banget. Jadi perubahan sedikit aja bisa-bisa PR harus gerindain lagi. Kita ngehindarin ekstra proses yang seperti itu. Makanya kenapa kita pakai 3D scanner ini. Plus referensi dari internet, dari file 3D-nya udah oke belum, udah sama belum sih seperti ini. Gitu yang kita kerjain di sini. Gue ngerti. Jadi ini memang untuk ngesetnya ya, saya kayak lo bisa ngelihat dulu ini udah. Contoh gue bawa mobil ke sini, oh ternyata memang chassis gue naik sedikit, makanya bumper gue agak jauh gitu. Kayak gitu ya, betul ya? Kayak gitu. Kita kan buat lihat dulu. Jadi ketika gue udah bikin nih, kok gue nggak bisa dipasang nih, gini segala macam ya. Lo soalnya basicnya udah berubah, lo udah punya catatan itu gitu ya. Betul. Data itu juga kita langsung data terbuka. Jadinya misalnya di kita ini kan kebanyakan itu order itu kan by custom, by order juga. Jadinya setiap kali kita ada customer masuk, kita selalu langsung tektokin sama 3D designer kita. Nah 3D designer kita itu sekali masuk ke kita udah deal misalnya, 3D design itu bebas mau revisi berapa kali aja. Jadi selama belum mulai produksi ya. Jadinya biasanya dari mulai desain sampai mulai produksi itu kita kasih tenggat waktu 3-4 hari, paling lama seminggu, supaya mobilnya juga bisa dikerjain. Tapi selama seminggu itu terserah, oh ini VIN-nya kurang naik, oh ini lipsnya kurang panjang, oh ini lipsnya kegedean gitu, kita semua bebas. Kita bakal penuhin requestnya lah istilahnya gitu. Jadi lu bisa di request seperti itu ya? Ya betul. Kalau misalnya ada kayak misalnya gue ketemu gambar atau ketemu desainer di luar nih, wah body kit ini bagus nih, terus gue kirim ke lo, gue mau bikin kayak gini nih gitu, lo akan redesign lagi dan lo baru bisa make sure nih gue bisa bikin kayak gini. Betul. Lo mau ubah apanya lagi gitu segala macam, itu bisa lo lakukan ya? Itu kita jalanin kayak gitu karena kan jujur kita sendiri kan saya mau majuin istilahnya brand lokal lah istilahnya. Itu kan orang semua lagi banyak berusaha gitu kan, saya nggak mau kita cuma ngelihat brand lokal cuman kayak substitusi. Barang lokal pun bisa jadi satu pilihan pertama, primary gitu. Bukan cuma karena ini lebih mahal ya dari pakai lokal aja. Dengan ekspektasi lebih rendah, barangnya mungkin nggak bagus atau apa. Saya mau ngurangin persepsi orang tuh seperti itu. Makanya saya bantunya itu dengan cara kalau memang ada desain yang dia suka, kita nggak bisa terima mentah-mentah langsung kita copy. Karena kita branding barang-barang kita semua. Nggak bisa kita branding, kita cuma copy paste dari desain orang gitu, karena cuman nggak mau ada masalah di kelanjutannya. Oh ini ternyata Space Air desain pakai brand lain. Berarti lo juga termasuk servisnya ada desainnya juga. Servisnya ada desain seperti juga. Apa gitu. Jadi kayak contoh kayak bro gue mau bikinin wing dong buat mobil gue, nanti lo yang akan ngedesain gitu. Yes, semua tarifnya flat dari mulai mau white body apa semua tarifnya flat based on DP kita kalau udah deal aja gitu. Sisanya terserah mau minta desain white body kit, mau minta desain side skirt, mau minta desain apa, itu semua bisa dikerjain kayak gitu. Itu part of dari servisnya ya. Betul. Oke.
Menarik nih ngobrol sama dia, luar biasa. Berarti sekarang gue mau ngelihat ya dari lo mulai proses si alatnya itu tuh. Ini kan tadi 3D scanning kan? Ini 3D scanning. Lo juga ada 3D printingnya juga. Betul. Nah, kalau 3D printing itu tadi lo buat bikin mock-up-nya juga? Jadi 3D printing itu kita kan itu kan by order karena pengerjaannya jauh lebih lama. Jadi kalau memang butuh pakainya untuk istilahnya gila-gilaan, oke, pure 3D printing dan modelnya simple. Karena menurut gue sendiri seakurat-akuratnya mesin tangan orang nggak bisa dikalahin. Kayak belokan sedikit, harus dihalusin lebih bulat, itu mesin nggak dapet itu. Itu belum sampai situ lah istilahnya. Makanya kadang 3D printing itu kita pakai untuk sebagai apa ya, prototype. Prototype itu untuk lihat udah oke belum barangnya kayak gini, udah oke belum ukurannya seperti ini. Karena kan di desainnya kelihatan udah oke, kita print ternyata bentuknya kok kayaknya kegedean, kok kayaknya harusnya dikecilin sedikit tapi lebarnya di atas. Ataukah harusnya ini dipanjangin sedikit di bawah berapa mili, lebarnya dikecilin sedikit biar lebih oke. Kejadian itu bukannya sekali dua kali, memang berkali-kali sering kayak gitu. Makanya kita pakai prototype itu untuk pastiin barang udah oke semua, baru dari situ kita kejadiin master untuk dicetak. Menarik. Kalau gitu kita jalan deh ke atas. Gue pengen lihat ini ininya dia nih, alat-alat 3D printer. Yuk. Nah ini jadi ini ruangan 3D printing kita. Jadi 3D printing ini, ruangan ini mirip sauna lah ruangan ini, karena benar-benar nggak boleh ada angin, nggak boleh ada AC, karena ada perubahan suhu saat barang dikerjakan itu bisa ngubah bentuk final dari barangnya sendiri. Gitu. Jadi ini mesin 3D printingnya ini kayak gini. Basic sih sebenarnya, dia pakai aksis XYZ buat produksi barang jadi suatu model 3D lah ya. Nah, isinya itu kita pakai di sini namanya filamen. Nah, ini filamen namanya, ini yang dipakai bakal jadi bahan untuk 3D printingnya kayak apa. Nah, bahan ini sendiri ini carbon fiber. Ini carbon fiber. Ini carbon juga, jadi dia proses pembikinannya itu biasanya itu dia dicampur pakai ABS. ABS itu yang resin itu tadi, bukan? ABS itu kayak plastik injection. Biasanya carbon fibernya itu dicop halus, sama dia dicampur pakai ABS, diproses baru jadi filamen kayak gini. Jadi kayak tinta buat ngeprintnya nanti. Gitu. Ini intinya yang buat ngeprint itu ya. Betul. Yang buat ngeprint si nanti 3D-nya ya. Nah ini lihat hasilnya nih, hasilnya udah tadi. Jadi ada contoh nih hasilnya di dalam mesin tadi. Gini ini hasil dari mesinnya. Nah ini full, ini udah karbon. Nah ini dalam barang ini tuh kayak gini strukturnya. Nah struktur ini bisa disesuaikan. Kalau emang fungsinya buat yang rada kasar, bisa dikecilin lagi supaya lebih padat. Kalau fungsinya untuk ringan dan ancur pun nggak masalah, bisa digedein lagi supaya konstruksinya nggak terlalu ini, lebih ringan juga. Jadi kayak tulangnya lah ya intinya ya. Jadi kayak tulangnya lah istilahnya, ini yang menjaga barangnya sendiri. Ini yang di print dari tempat kotak tadi nih. Betul ya, ini base-nya. Nanti jadi dari ini kita pisahin dulu nih semua. Ini kita pisahin dulu dari barang jadinya. Baru barang jadi ini ada berapa piece, baru kita gabungin di kunci-kunci yang kita udah bikin ini semua disatuin. Nah, baru diproses lanjut lagi gitu. Ini ruangan ini. Ini kalau ini apa nih? Ini 3D printer yang ukurannya lebih kecil. Kalau yang di kotak tadi yang gede. Ini yang gede. Yang ini yang lebih kecil. Ini yang lebih kecil. Fungsinya itu kalau yang ini kebanyakan untuk prototyping. Kenapa? Karena ini dari mulai sensornya, dari mulai hardware-nya ini lebih presisi daripada yang ini. Karena kalau misalnya barang mau dijadiin didempul lagi kan pakai ini pun agak kasar, nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk prototyping yang kita butuh akurat, baru kita pakai ini. Ini berarti sangat akurat kalau yang ini ya. Ini yang lebih akurat. Mesin ini gitu. Si 3D printernya ini ya. Betul. Yang ini lebih akurat daripada yang ini. Makanya untuk prototyping kita prefer pakai ini walaupun agak lama. Ngeprint satu mockup itu bisa seminggu. Hah? Ya. Ini? Ya. Seminggu. Ngeprint mockup. Tapi hasilnya pun firm lah, kita yakin hasilnya itu ya, kita udah tahu hasilnya itu gimana jadinya. Seminggu aja. Lo berarti ngerjain satu mockup bisa lama banget. Lo pesanan orang bisa lama berarti banget. Kadang-kadang misalnya emang orangnya ada waktu gitu, desainer itu juga pasti kan untungnya teman sendiri jadinya. Kita bisa diskusi terus. Setelah itu jadi ya udah kita bergadangnya di sini. Sama ini XYZ juga. Ini kegerakan kiri kanannya. Atas bawahnya tuh di sini, di belakang ada motor. Maju mundurnya dari bednya sendiri. Maju mundurnya dari sini. Betul. Jadi ini dia guys. Nah, ini bahan karbonnya itu. Ini kalau gue ngeliat ya,
Ini kayak, tau gak lo, kayak buat pelindung turbo yang nggak bikin panas. Iya. Iya, tahu. Iya, benar. Oh, ini gatel nggak sih berpegang? Ini kalau dipegang nggak gatel, cuman kalau lagi motong kita di daerah situ gatelnya sama kayak fiber lah. Gatelnya kayak fiber kurang lebih. Nah, kalau yang ini contoh cetakan ini ya? Iya. Ini contoh cetakan buat versi. Ini fiber berarti ya kalau yang ini? Fiber masternya. Oke. Nah ini baru nanti kita cetak 2 arah. Nah ini belakangnya, bagian dalamnya. Nanti baru karbonnya gunanya buat mock-up-nya. Semua langsung dari sini langsung karbon delay di sini di karbon juga, baru disatuin jadi satu. Jadi ringan banget. Oke. Sekarang gue mau ngeliat yang di bawah. Dan sekarang gue mau nyobain tadi yang dia bilang bisa diangkat pakai 2 jari. Masa iya? Mesin bisa diangkat pakai 2 jari? Penasaran juga gue. Ini yang dilapis. Gue pegang 2 barang kayak gini, kecil ini. Ini yang dilapis nih? Ini dilapis. Karena ada depul, ada segala macam berarti segini. Ini juga? Ini dilapis. 2 barang kecil gini berarti segini. Lumayan berat nih. Ini GT Wing buat 435 di depan. Ini pure force carbon dari cetakan langsung. Ini pure carbon. Wah gila. Iya ya, enteng banget ya. Ini kuat langsung. Oh, tapi nanti lo pas finishingnya dibikin pernis berarti ini? Ini nggak pakai pernis. Nggak pakai pernis? Kita nggak pakai pernis, kita langsung gosok dari sininya. Abis itu pakai kompon yang balok. Pakai kompon itu. Ada kompon khusus, kita impor juga, masukin barang-barang itu. Oh. Ini enteng banget, rasanya langsung beda. Jadi nanti di finishing lagi semua dipotong dulu. Ini dipotong dulu nih nanti nih. Ini yang tadi 2, tadi udah lo jadiin satu nih. Nah, ini cetakannya nih di sini. Oh, ini cetakannya. Oke. Tadi baru ini dijadiin satu dulu semua. Dan ini baru ini namanya dry carbon kalau kayak gini ya. Baru. Ini dalamnya tuh kosong, bener-bener karbon doang. Bener-bener karbon doang ya. Tapi ini bilang yang katanya orang lebih kuat dan lebih ringan ya pakai ini ya. Iya, betul. Dan ini sendiri kan finish produknya kan resin tuh bisa 5-6 lapis. Ini salah satu contoh yang istilahnya kita nyoba kemarin, karbon ini cuma 2 lapis, resinnya cuma selapis. Ya sebenarnya kalau juga sih kalau mau di ini sih juga. Ini kalau ini kan ada yang ini resin nih berarti yang ini nih. Iya, ini resin ini cuma selapis. Kalau yang finish produk kayak gini yang kita udah press di laminating itu biasanya 5 kali. Jadi ini tadi dari lembaran yang di atas tadi dibentuk di mock-up sini pakai cetakan dan baru dilapisin sama si ininya jadi gitu guys. Ternyata bikin karbon seperti itu. Luar biasa. Bisa lo banting nggak? Hah? Lo coba banting? Yang mana? Ya, yang gini. Ini? Misalkan posisi sekarang kan ya gini lah ya. Iya. Karena ini kan emang berantakan. Ya kalau mau tanya kuat atau enggaknya kurang lebih segini lah. Wah gila. Ini nggak ada masalah. Ini bumper gue kalau pakai drifting gini gue tabrak-tabrakin nggak apa-apa dong berarti ya? paling jeleknya kalau misalnya nabrak jebret kenceng, resinnya pecah, karbonnya penyoknya kayak gini. Dan nggak bakal sampai. Yes. Nggak buyar. Kalau fiber karbon dia bisa pecah kan? Karena dilapis. Iya. Kalau ini nggak bakal sampai ini ya? Kalau ini dia nggak bakalan sampai buyar kayak gitu, nggak bakal. Dia penyok aja. Ini guys, ini yang bagus karbon yang seperti ini nih, dry karbon nih. Jadi kalau misalnya kita ketabrak, kasarnya kalau kena jalanan kan kalau lo taruh buat di bawah kan, paling ya itu cuma kayak gitu doang, nggak bakal pecah kan berarti? Nggak pecah. Seperti itu, dan di repairnya pun lebih aman karena kan kalau misalnya memang pecahnya sampai dalam sampai kena fiber kan, pecah-pecahnya sampai fibernya dalam harus di fiber ulang, didempul ulang. Iya benar. Kalau ini enggak, ini tinggal. Kalau ini tinggal urut balik dong. Iya. Urut balik, resin ulang, finishing ulangi selesai. Gitu. Jadi selalu bisa di repair barang-barang itu. Iya. Gue jadi kepikiran nanti mobil gue kita kerjain. Tapi emang udah janjian mau bikin sesuatu ntar. Ini lo lagi bikin mock-up nih mobil lo nih. Ini lagi mock-up. Ini satu yang kita pakai buat white body kit nih. Ini udah ada janjinya sih. Oh, jadinya seperti ini. Nah ini white body kit ini bikin dibilangnya pakai polyurethane. Jadi dia kayak cairan gitu dicampur jadi mold gini. Karena kan kalau biasa kan pakai clay. Cuman kalau pakai clay kadang untuk proses kerja berikutnya agak berat. Makanya kita pakai ini. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Ini mau lo karbonin juga nantinya? Ini nanti bakal dibikin cetakan dulu semua. Setelah bikin cetakan semua dipisah-pisahin dulu, di finishing dulu, baru dicetak pakai karbon lagi biar ringan semua. Oke. Kita lihat nanti. Oh, tapi kalau ini bukan dari fendernya tetap masih ada kan kalau yang ini kan? Nanti kan dibuang fender. Oh, fendernya ntar dibuang. Jadi ini kan nempel ke fender asli. Setelah ini beres kan ini kan nanti kan semua dipisah-pisahin. Iya. Fender aslinya dicopot,
dicetak semua, plus dudukan vendornya, jadi pas tempel lagi ya itu udah vendor white body, full replacement. Oke. Ini gitu. Kalau ini juga lagi mau bikin white. Ini juga lagi dikerjain, lagi di belakang, lagi di proses, lagi di amplasin gitu sih semua soalnya. Gokil. Gue nggak sabar nih nunggu nanti ini jadi nih. Karena caranya unik dan ini beneran akhirnya semua body lo dijadiin dry carbon ya. Memang kita harus ngelihat kalau udah jadi. Bro, thank you banget. Gue udah boleh mampir ke sini. Thank you udah mau repot-repot bikin video. Gue udah boleh belajar cara dia bikin dry carbon. Jadi buat teman-teman juga pasti dapat pelajaran gimana caranya bikin dry carbon dan apa bedanya fiber carbon dan dry carbon. Kalian udah belajar banyak di video kali ini. Oke, segitu dulu video gue kali ini. Terima kasih banyak udah menonton. Nggak bosan-bosan gue ingetin untuk tetaplah berhati-hati di berkendara dan adios. Thank you bro. Thank you ya coy. Thank you.